Shalom saudaraku yang kekasih, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Renungan kita hari ini dengan judul Dalam Rumah Tangga. Ayat inti kita Ulangan 6 ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sekali lagi Ulangan 6 ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sejak semula, orang-orang yang setia di Israel telah memberikan banyak perhatian kepada soal pendidikan. Tuhan telah memberikan petunjuk agar anak-anak sejak dari masa bayi harus diajarkan tentang kebajikannya dan kebesarannya, teristimewa sebagaimana dinyatakan dalam hukumnya dan ditunjukkan dalam sejarah bangsa Israel. Oleh nyanyian dan doa dan pelajaran-pelajaran dari Alkitab disesuaikan kepada pikiran yang sedang terbuka, para ayah dan ibu harus mengajar anak-anak mereka bahwa hukum Allah itulah suatu pernyataan tabiatnya, dan bahwa ketika mereka menerima prinsip-prinsip hukum itu ke dalam hati, peta Allah dilukiskan pada pikiran dan jiwa. Kalau bagi Musa penting untuk menjelmakan hukum-hukum itu di dalam nyanyian kudus, agar ketika mereka berjalan di padang belantara, anak-anak dapat belajar menyanyikan hukum itu ayat demi ayat. Juga betapa penting pada dewasa ini mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita. Kebahagiaan yang benar dalam hidup di dunia ini dan hidup di dunia yang akan datang tergantung atas penurutan kepada beginilah firman Tuhan. Biarlah hidup Kristus yang menjadi contoh. Iblis akan berbuat segala cara yang mungkin untuk merubuhkan ukuran peribadatan yang tinggi ini sebagai suatu ukuran yang semata-mata terlalu keras. Maka pekerjaanmulah untuk mengesankan pada anak-anakmu ketika mereka masih muda dan pikiran mereka dibentuk di dalam peta Allah. Kristus datang kepada dunia ini, memberikan kepada mereka suatu teladan yang hidup tentang bagaimana mereka seharusnya, dan para orang tua yang mengaku percaya kepada kebenaran zaman ini haruslah mengajar anak-anaknya mengasihi Allah dan menuruti hukumnya. Inilah pekerjaan yang paling besar dan paling penting yang dapat dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Gerakan pembaruan yang besar itu harus dimulai di dalam rumah tangga. Penurutan kepada hukum Allah itulah pendorong yang besar kepada kerajinan, penghematan, sifat berterus terang, dan tindakan yang adil di antara manusia dan manusia. Kedewasaan yang mulia dan kedewasaan yang serbaguna tidaklah datang secara kebetulan. Itu adalah hasil dari suatu proses pembentukan tabiat dalam tahun-tahun yang pertama masa muda, dan hukum Allah yang dipraktekkan di dalam rumah tangga. Jadi saudara, hukum ini, firman Allah ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita, dan pekerjaan ini dimulai di dalam rumah tangga. Kiranya dalam hidup kita, apakah bapak atau ibu, mari kita jadikan rumah tangga kita sebagai sekolah penurutan kepada firman Allah, kepada perintah-perintah Allah, agar ketika dunia ini kacau, dapat dipulihkan kembali dengan keadaan keluarga kita, yang semuanya anggota keluarga, anak-anak, orang tua, menuruti hukum itu. Inilah pekabaran kita di pagi hari ini, jadi berkat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Sabat yang indah. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Ajar kami dan keluarga kami untuk turut pada firman Allah, pada perintah-perintah Allah, mulai dari keluarga kami. Sehingga kalau kami dapat mampu
merubah dunia ini kecuali kami mampu merubah dalam kehidupan keluarga kami. Agar kami ketika menuruti hukum, hidup kami teratur, kami dapat menjadi kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.